Kali ini yang akan kita bahas tentang soil destruction, perusakan tanah. Tapi pembahasan ini secara umum, tanpa mengesampingkan semua penelitian dari para ahli tanah tentang tanah dan kerusakannya. Dan yang akan kami bahas kali ini bukannya suatu keunggulan. Karena tidak ada keunggulan, yang ada yaitu karena ada pengulangan, continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Saya juga mau bilang bahwa banyak orang pintar dan ahli di luaran sana. Ada ahli tanah, ahli penyakit, ahli hama, dan masih banyak ahli-ahli yang lain. Kami bukan ahli, kami bukan orang pintar. Kami hanya mencoba berbagi informasi dari apa yang kami lihat, apa yang kami alami. Jadi, biarkan saja para ahli berpikir, beranalisa, kita yang bekerja. Untuk keberlanjutan kakao dan produksi pertanian lainnya, maka kita harus mempunyai skenario untuk antisipasi kondisi terburuk, di mana kita harus bisa membuat definisi ancaman atau mendefinisikan ancaman itu, kemudian menyiapkan antisipasinya, atau membuat mitigasi risiko, dan bukan membiarkan ancaman itu menjadi nyata. Kecenderungan petani menggunakan pupuk kimia dan pestisida bahkan sudah melampaui ambang batas. Pupuk yang seharusnya ditabur, mereka ubah dengan cara dicairkan dengan air, kemudian disemprotkan ke tanaman. Atau ada yang lain lagi, mencampurkan beberapa pestisida dengan dosis sesuka hati, kemudian disemprotkan ke tanamannya, atau dioleskan di buah. Coba dibayangkan, jika sesuatu dikerjakan tidak sesuai aturan, tidak sesuai standar, tidak sesuai rekomendasi, atau tidak sesuai dosis, apa yang akan terjadi? Yang anehnya lagi, si petani ketika diberitahu dijelaskan bahaya menggunakan bahan kimia tidak sesuai aturan dan dosis, mereka malah ngeyel. Kata mereka, ngomong apa toh sampean? Kami ini petani, kami sudah tahu. Sudah puluhan tahun kami rawat kakao. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Dalam hati saya, oke, fine. Terus mana hasilnya? Kalau sudah puluhan tahun bekerja, itu hasilnya yang kanker buah, kanker batang, busuk buah, VSD. Mereka hanya berpikir masa sekarang. Yang penting panen. Mereka tidak memperhitungkan masa yang akan datang. Mereka belum punya kesadaran tentang kakao sustainability, tentang sustainable of agriculture. Bahwa apa yang mereka lakukan hari ini harus disisakan juga buat generasi berikutnya. Itu prinsip dari pertanian berkelanjutan, sustainable of agriculture. Saya juga bingung, petani nggak sadar-sadar juga ya, bahwa tanah perkebunan sudah banyak yang rusak. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil produksi tanaman yang makin hari makin tergerus turun. Cuma tinggal sedikit. Dengan tingginya pemakaian bahan kimia yang ada di pupuk dan pestisida secara terus-menerus, tanah jadi rusak karena diracuni. Sehingga tanah tidak sanggup memberi supernutrisi pada tanaman. Lapisan bagian atas tanah atau topsoil makin menipis akibat erosi. Tanah mengalami malfunction karena perusakan, soil destruction. Akibatnya tanaman dan lingkungan akan makin rusak. Mereka tidak berpikir bahwa kerusakan lingkungan yang timbul akibat ulah mereka itu akan diwariskan kepada siapa? Kepada orang lain atau kepada anak cucu mereka sendiri. Saatnya kita lakukan recovery. Saatnya melakukan perbaikan tanah untuk mengembalikan fungsi dan status nutrisi tanah. Saatnya kita mesti tahu seberapa besar asupan nutrisi untuk tanaman. Nutrisi bukan saja untuk metabolisme, meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman, tetapi nutrisi untuk menjaga sistem ketahanan tubuh tanaman, atau lebih keren disebut nutrisi sistem imun tanaman. Ini penting. Bahwa sistem imun yang menjaga seluruh fungsi kerja tanaman agar tidak dirusak oleh perusak dari dalam maupun luar tanaman, terutama serangan hama dan penyakit. Tanah telah dieksploitasi secara berlebihan selama bertahun-tahun. Hara terdegradasi, fungsi tanah terabaikan karena pemakaian pupuk kimia dan tidak dilakukan recovery untuk mengembalikan status dan fungsi tanah sebagai gudang nutrisi dan tempat tumbuh tanaman. Ada yang bertanya kepada kami tentang apa yang dimaksud dengan fungsi tanah terabaikan? Nah, sederhananya seperti begini maksud kami. Selama ini kan petani terbiasa dengan pupuk kimia.
Setelah panen, pupuk lagi. Panen lagi, pupuk lagi. Panen lagi, pupuk lagi. Dan seterusnya seperti demikian. Sekarang saya mau tanya, jika hal itu dilakukan terus-menerus, di mana fungsi tanah sebagai media tumbuh dengan berbagai macam unsur hara dan mikroba baik di dalamnya? Apakah kita biarkan saja unsur hara sebagai makanan alami tidak dimanfaatkan? Kita terlalu mengandalkan pupuk kimia, jadi hara tanah terabaikan, fungsi tanah terlupakan. Lama-kelamaan, tanaman terbiasa dengan asupan nutrisi sintetis atau pupuk kimia. Jadi ketika tidak menggunakan pupuk kimia lagi, tanaman akan bingung dong, mau ngambil makanan dari mana? Dan ketika tanaman berusaha mengambil nutrisi dalam tanah, ternyata kondisi tanah sudah makin masam. pH-nya di bawah 5. Nutrisi tanah terjerap dalam volume tanah dan tidak bergerak karena tanah terlalu masam, sehingga aliran massa yang membawa nutrisi dalam larutan tanah menuju ke akar tidak mampu ditranslokasikan dengan baik ke akar tanaman. Demikian pula dengan akar tanaman yang tidak maksimal melakukan intersepsi menjelajahi tanah untuk mencari sinyal keberadaan air dan nutrisi. Daya ikat tanah terlalu kuat sehingga pelonggaran material tanah rendah, kapasitas tukar kation rendah, evaporasi tidak sempurna sehingga aerasi tidak lancar, mengakibatkan siklus oksigen terhambat. Salah satu efeknya, ketika mikroba membutuhkan oksigen, maka mikroba melakukan fiksasi memecahkan nitrogen dengan oksigen pada ikatan nitrat atau NO3. Akibatnya nitrogen dilepaskan ke udara dengan jumlah besar sehingga tanah kekurangan nitrogen alami. Yang terjadi kemudian petani menambahkan nitrogen dengan membeli pupuk yang mengandung nitrogen sintetis atau pupuk kimia. Tanah menjadi masam lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, siklus ini berjalan terus. Kapan berhenti? Mau sampai kapan kita terus meracuni tanah? Bagi teman-teman yang menggunakan pupuk kimia, monggo silahkan. Tapi pesan saya, tambahkan sedikit bahan organik atau pupuk organik agar kondisi alami tanah tetap terjaga. Dan bagi petani yang mengeluh karena harus memberi makan tanaman kakaonya dengan pupuk yang menurut Anda mahal, sekarang saatnya kita balikkan situasi dengan merubah cara, merubah metode. Dari yang tadinya menggunakan pupuk kimia, kembali menggunakan bahan-bahan organik. Ngapain membeli pupuk mahal? Begitu banyak bahan organik dalam kebun, gratis lagi. Maka manfaatkan dan gunakanlah. Dan biarkan semuanya berjalan secara alami sebagaimana mestinya.